سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد dengan bismillah kami mulakan alhamdulillah kami suratakan salawat salam kami haturkan Nabi keluarga sahabat ikutkan sekumpul-kumpulnya namanya kitab dan ridi salat dibaca terjadinya nyinari majelisnya berjuang banyak rahmat Tuhannya sekumpul mengumpul banyak ulama kumpul bersama habis majlisnya seorang guru lautan ilmunya Syekhul Zaini bin ta'limnya berbagai ilmu diajarkannya segala ilmu fardu ainnya tauhid dan fiqih juga tasawufnya semoga Allah balas jasanya duhai guru ayah kami engkau mendidik bimbing kami engkaulah pewaris nabi-nabi seberluaskan sunnahnya Nabi cahaya sekumpul Allah masyurkan berbagai ilmu haba ibadah berbagai penjuru dunia dan badan maka hakul Allah tak ketinggalan seorang ulama Allah membentuk suaranya wajahnya tampan tinggi badannya indah menawan siapa ketemu tunduk dan sopan sallallahu tempat ajarnya bermacam ilmu serta wiridnya sebagai ulama ikutkan nabinya yang Islam banyaknya beliau terkenal murah hatinya murah hartanya sosial hatinya setiap dakwah dan yang mu'alafnya diberinya duit bangun kasihnya masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh celengan amalnya hasilnya puas banyak dapatnya berkah ilmunya berkah gurunya sekumpul masyhur banyak muridnya Nabi 10.000 orangnya terlebih-lebih waktu mauridnya untuk sekumpul tak muatnya beliau keturunan Syekh Arsyadnya tentukan apa yang itu masyhurnya betapa senang hati di dunia lihat cucunya dalam suksesnya pengajar sekumpul membawa berkah akhirat berkah dunia pun berkah ojek dan taksi becak pun berkah inilah majlis membawa rahmat beliau ulama bukan umara bahkan umara dan bedanya duduk bersinggung dengan ta'limnya bersih politik melulu agama beliau terkenal karismatiknya pejabat negara dan presidennya
semuanya datang minta doanya, ambil berkahnya dengan nasihatnya. Tugas ulama apa beratnya, bermacam rintangan dihadapinya, segala fitnahan pemberian padanya, diterima dengan bedanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya pada setiap orang cinta padanya, kata orang pada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, aplikasi penyakit Allah ujinya, hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Dalam sakit harus kejarnya, seolah penyakit biasanya. Inilah Allah mencintainya, tanda Allah disakitkannya. Kini di bawah waktu wafatnya, waktu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, saking musyawarah orang yang salih jannahnya, lebih-lebih waktu wafatnya, manusia banyak datang melawatnya, karena Allah yang berkati hatinya. Kumpul lagi dahsyatnya, jalanan masjid dengan robalnya, jalanan penuh dengan manusia, hanya sholatkan sampai pemakamannya. Semua musuh yang menimpa-Nya di hari itu terbelak-belaknya. Lihat manusia begitu banyaknya, karena Allah yang maha tahunya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyarafatnya, langit pun menurut sedih berduka, hujan gerimis nangis padanya. Di dalam hadis Nabi sabda, munafiklah orang ambil sifatnya, jika tak sedih ulama wafat, sejahat manusia yang menjauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama wafatnya Nabi, penutup Rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Duhai ayah Rasulullah, sungguh doa Allah, Engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul di syurga, berkumpul. Kini Engkau dalam tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu Engkau pernah berkata, pandangan buruk yang wafat lebih tajamnya, namun terus dikatakan semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu beria, pikiran yang busuk menjadi hilang. Engkau figur yang digambarkan, berikan ilmu dan beri amal, pastilah engkau di kuburnya terima balasan jazaa'ul ihsan. Sebelum wafat engkau sempat
berikan kami terbaik amal pakai Al-Quran Engkau pilihkan semoga kami istiqamah ya Allah lapangkan beliau dalam kuburnya turunkan rahmat-Mu banyak-banyak padanya ciumkan beliau bau syurganya semua dosanya hilang dan sirna ya Allah kami pun mohon ampunan dunia akhirat mohon diselamatkan sekeluarga jiran dan teman husnul khatimah mohon sudahkan tak lupa ulama kumpulkan kami dalam syurga-Mu bersama Nabi juga bersama Syekhuna Zaini ma'a salihin wal awliyain. Di sini syair banyak berhenti dari Al-Satir Abdul Hamid hanya ngamalkan hadisnya Nabi salah dan khilaf mohon maafi
وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. على الفاتحة. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وقع في الدين من اصطفاه من العلماء يهدي بهم كل ضال بحالة الضلال والجهلاء، واختار منهم الزهداء والحكماء والقراماء، وفضل منهم العارفين بالله والصفات والاسماء، وذكروا اللذات للحبة وطلوع الحقيقة الأشياء من الأرض والسماء. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المهتدين خاتم الأنبياء وعلى وصحبه سادة الأولياء وعلى التابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. Sebelum ulun membacakan manaqib Abah Guru Sepuh ini terlebih dahulu, izinkanlah ulun mengucapkan minta ridha minta halal wabil khusus kepada Al-Habib bersama guru-guru yang lain yang alhamdulillah beliau pada malam hari ini dapat berada di tengah-tengah kita. Semoga dengan berkah kehadiran beliau di tengah-tengah kita ini Allah selalu memberikan rahmat, menurunkan rahmat, dan juga memurahkan rezeki kita dan mensehatkan badan kita dan terhindar dari segala bencana dan musibah dari yang datang dari manapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dosa ibu bapak kita dan dosa guru-guru kita dan seluruh keluarga kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan beliau semoga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu membimbing kita dalam kehidupan kita untuk menjadi umat-umat Rasulullah yang diselamatkan dalam naungan rahmatan lil alamin dengan berkah kehadiran beliau dan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, al-alim al-ulama al-arifu billah Syekh Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, itulah nama beliau, bin Arifu billah Haji Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Seman dan bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Al-Mu'allama Al-Mufti Haji Muhammad Khalid bin Al-Alamah Al-Khalifah Al-Haji Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Itu adalah silsilah keturunan beliau. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1461 Hijriah, bertepatan dengan 11 Februari 1942 Miladiah.
di kampung Tunggul Irang seberang Martapura. Disitulah tempat beliau dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ibu beliau yang bernama Hajah Siti Masliah binti Haji Mulia. Selama di Tunggul Irang, beliau tidak menyusu dengan ibunya. Jadi pada waktu Sidin dilahirkan oleh Mama Sidin, Sidin itu adalah langsung menyusu orang mama dulu. Nah, ini adalah suatu tanda ataupun kelebihan bagi aulia Allah itu ada sudah tanda-tanda kemuliaan. Hanya saja menghisap liur al-arifubillah seorang aulia Allah bernama Haji Abdul Rahman atau digelar zaman dahulu itu Haji Ayub sampai kenyang selama 40 hari. Jadi selama 40 hari Sidin itu cuma apabila Sidin haus maka dia Kiai Haji Abdul Rahman tadi untuk menyusui Sidin. Jadi ditulurkan bila Sidin itu disusui sekenyang-kenyangnya Sidin itu tadi baru mengambil dan melepas dari ilat itu tadi. Nah, ini sebuah isyarat yang dihisap itu adalah liurnya ataupun lidahnya aulia Allah, yang mana lidah aulia Allah itu basah selalu berzikir dan bersalawat kepada Nabi, dan juga lidah mereka terjaga dari ucapan-ucapan gibah, dan juga makanan-makanan mereka terjaga dari harta yang haram dan syubhat. Itu rahasianya itu Allah menyusui seorang aulia Allah itu tadi. Itu apa kita dulu tadi? Berapa hari? Selama 40 hari. Nah, setelah Sidin 40 hari habis masa Sidin penyusuan dengan Kiai Haji Abdul Rahman tadi, lalu beliau beralih kepada Mama. Nah, seterusnya Mama lah menyusui selama beberapa hari dan ataupun beberapa bulan. Tidak dikisahkan di sini cerita Sidin menyusu berapa hari. Tapi kalau agama memadamkan menyusui itu kakak anak itu sudah cukup 2 tahun. Nah, sudah cukup memusakakan seorang tua mama kita itu 2 tahun menyusu. Lebih pada itu boleh mamanya tadi, artinya apa? Mencoba-coba akan menyusui. Arti menyusui di sini adalah memberi makan lewat air susu ibu. Kedokteran mengatakan air susu ibu itu adalah yang paling afdal untuk menyusu anak-anak yang baru lahir. Karena dari darah daging ibu itulah meresap dalam batang tubuh sehingga ia itu adalah dapat menjadi bakti kepada ibu bapaknya. Ini ada kisah, tapi ini kisah aja Pak. Ada aja orang bahari gimana? Kisah sambil-sambil banyak. Nah, orang di bahari dia menyusu, udah menyusu mama. Susunya susu kalengnya, susu nak dacap nona itu. Nah itu aja susu. Lalu orang yang akan menyusu oleh mama, garing mamanya pada tahu-tahu juga. Hendak meninggal, dia orang bilang mama itu meninggal. Irit-iritnya. Tapi biasa sapi garing awalnya. Jadi sebenarnya datangnya. Jadi sering mendatangi. Ya kan darah-darahnya tadi kan. Itu tadi. Nah, kemungkinan itu kisah aja Bang tahun depan. Kan ada tamu memang kata Bang dalam kitab itu. Nah, jadi paling afdal menyusui anak itu adalah ASI, air susu ibu. Karena apa? Karena saat susu ibu itu mengalir darah kita ini tadi ke jantung dan ke seluruh tubuh kita dari hasil makanan mama tadi. Nah itu tadi. Jadi abah kita baru sekumpul gini, sini kada menyusu.
lawan mama, kecuali lebih dulu menyusu 40 hari dengan seorang aulia Allah. Nah disinilah isyarat Allah memberikan ilmu dan ilham sejak beliau masih bayi, masih lagi halus sudah diberikan apa yang kita dapat ilham oleh Allah untuk menyusu yang lebih bagus. Lalu menyusulah Sidin setelah itu, setelah 40 hari menyusulah kepada Mama Sidin beberapa hari. Nah di sini Allah memberi suatu kelebihan dengan beliau. Jadi apabila Mama Sidin itu, apabila Mama Sidin itu hendak menyusu di luar, nanti di luar kan pelantaran santai-santai sambil menyusu anaknya. Sidin kada mau disusui sedang dikajal perigasnya, puting susu dia kada mau Sidin, menangis luar biasa. Tapi apabila ia dibawa ke dalam rumah, baru Sidin mau menyusu sekenyang-kenyangnya. Ini adalah nampak. Jadi aulia Allah itu sudah lagi halus, ada tanda-tanda, ada memberi malu lawan mama. Ada gampangan dia menyusui anaknya itu mau baik susu itu. Maka seseorang berenakan lain bagi seorang baik. Nah, kancang sedikit tuh apalagi nak orang-orang itu ya. Nah ini makanya kita hati-hati di dalam kisah Isra Mi'raj Nabi masuk ke dalam neraka. Dikatakan di sana gambaran orang-orang di dalam neraka itu tadi. Lalu Nabi kita bertanya, wahai malaikat Jibril, siapa itu? Dilihat di tayangan itu ada seorang perempuan dalam keadaan kada berpakaian, digantung oleh Allah, basungsang. Jadi kepala di atas, kepala di bawah, batis di atas. Di sini biar disusu ini tadi dikaitkan ada besi yang bercampur, napa timah yang direndam ataupun yang dipanaskan di dalam neraka akwam itu. Nangkaya gantungan kecil yang dikait sih keduanya digantung. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat Jibril, gerangan apa itu? Malaikat Jibril menjawab, ujar malaikat Jibril, itu adalah gambaran umatmu yang mana ia menyusui anaknya kada mengapiki auratnya. Satu. Dan yang kedua, menyusui anak orang tanpa izin suaminya. Nah, itu. Jadi hati-hati kita menyusui. Di sana kan banyak orang penyusui anak tuh di daerah Sungai Danau. Itu banyak sih orang tabrakan ya. Ada tabrakan tunggal, ada tabrakan. Kayaknya orang sana tuh ada sebila ini menyusui anak di luar. Nah jadi sebuah rumah mengkeluaran. Lalu supirnya kan ini ada konsentrasi lagi kan lalu masuk banyak sih mata tinggal umur toh hantar kegampangan ya. Jadi jangan mengacari orang ya berusaha ada karasaan. Kasihan orang bisa bidang motor. Nah, paling dulu kasihan kalian rumah. Jadi hati-hati kita. Kesana lagi nih Pak pada Sungai Danau tadi. Nah itu di Pambatuan itu banyak yang Tuhan sama nyusul di situ. Yang dia sih sama nyusul. Nah ada tukang susu yang khusus dia sih ujar juga. Nah kalau di awal-awal itu kayak nyata dari orang lah, minta lidah oleh orang lain biasa. Ilmu namanya. Jadi itu tadi. Jadi apa guru tadi? Ada benar sini kenapa menyusu di luar? Padahal mana ada gini menyusui anak. Enggak dibuka sih bisa. Masukkan kepalanya ke dalam. Nah, atau jilbab pasang ke dalam. Nyaman kan menyusu. Ini menyusu tuh nyaman parah atau nyaman kaget tuh. Kayak apa men?
Jadi kayak itu kata-kata ini ya amun jadi tutupi oh jalur insya Allah nya nyusul aja sambil tubingnya nyusul taburing-buring daripada budaya kadang-kadang kayak kita jangan anak orang lain kasihan orang dia begini apa bisa kita tadi nampak ada kerasaan karena ini aurat ngaran aurat tuh kalau boleh milik orang lain kecuali orang yang memerlukan misalnya lakinya kah misalnya atau dokter kah memeriksa baru nah ngomong orang lain kasihan sih ya perkara tadi banyak benar pandangan nampak bulu kasihan di jalan ke orang nah itu bahaya nah bulu cuaca sedikit mudahan ada berkahnya billah nah jadi sidin itu tadi selama 40 hari menyusul lawang aulia Allah. Seterusnya dilanjutkan oleh Mama Sidin. Nah lalu selama nama selagi kecil adalah Kusairi. Jadi nama Nabi Din halus itu Kusairi. Pangaran Kusairi. Ujian kita bahasa kita di sini ini ngaran batang-batang itu saja. Jadi membuat di daerah kan katakan kaki pusat ini masih ditambungin lagi kan itu di kota ditata. Nah lalu Allah Haji Bidin bertakon lagi siapa yang anak pian pak ya merata tangi pusatnya Allah Haji Kupayung berdedes mengarani siapa pak olah ngarani Maryam ya. Jadi umat itu bandit ngarani Maryam. Nah, anak laki itu ngarannya Bidadari Maryam. Bangun aku panggilnya kita. Jangan tinggal di Maryam ya anak kita aja ada kata menyandang ya. Jangan ini, jangan lagi tadi ada urusan sandangan ini. Anak tuh Maryam itu kan aja. Maryam itu ditampuran kayak. Nah, pada bagus Maryam tuh mamanya Nabi Isa. Nah, asal jangan ditambah Maryam Madinah aja. Nah, lalu itu tadi bangun umat jangan di bawah kamu ini ngaran anak kita itu Maryam tuh kamu berita kan ada menyandang ngaran dia. Jadi dia namanya bapak siapa sama nih awal saya itu ya nama si pistol lagi gitu. Umar si pistol kan ada orang bawa pistol. Lalu buka hai tadi harus tadi katuan guru nah anak ulut anak kita tadi bisa apa bagus ada di kemarin ini sudah mamanya ada setuju di hari Maryam di hari harus ada mau enggak ada mau guru itu penting ada kayak supaya menyenangkan hati orang ibu ujar guru kayaknya sudah menurut pendapat aku di hari Mariatul Qibtiyah Maryam itu pistol Mariatul Qibtiyah Mariatul Qibtiyah itu ini nanti nama ada akan Sayyidina Ibrahim Nabi. Nah lalu bagus. Ini tadi tinggalannya Maryam kan mau. Nah lalu tuan guru tadi mana Mariatul Qibtiyah. Martabat Maryam itu pistol. Nah Mariatul Qibtiyah. Bagus sudah ada. Nah jadi apa guru kita ini tinggalannya Kusairi pada waktu itu. Nah jadi abah guru ini ngaran 3. Nah jadi ngaran asli ngaran Sidin waktu halus ini Kusairi. Nah setelah Sidin habis masa lalu kita semia ya nang ngaran Muhammad Zaini itu teh. Nah lalu ngaran yang ketiga setelah beliau diberi Allah mimpi ilham sudah beliau ini semakin hari semakin derajat beliau ini meningkat karena ilmu Sidin, berkah Sidin, doa guru Sidin, bapak Sidin sehingga Sidin bermimpi yang indah. Lalu bermimpi yang indah ini pada suatu malam Jumat beliau bermimpi bibay. Lalu didatangi oleh cucu Nabi yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Datang lengkap dengan membawa pakaian dalam mimpi Sidin lengkap dengan membawa pakaian, sorban, baju dan sebagainya, lalu dipasangkanlah oleh Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kepada beliau dalam mimpi ini. Nah imbah itu langsunglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tadi menamai dengan nama Zainal Abidin. Jadi ngaran Sidin itu 3. Nah nama yang diberikan oleh siapa tadi oleh
oleh bidan sewaktu sidin tetap tanggung pusat itu Busairi. Waktu pada tasmiyah pangaran Muhammad Zaini. Imbar itu pulang pada waktu sidin bermimpi yang indah tadi dapat ilham dari Allah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu ikut menamai juga dengan Zainal Abidin. Nah jadi 3. Al-alim al-allama al-arifu billah, termasuk salah seorang yang mahfud. Jadi beliau ini adalah orang yang mahfud. Arti mahfud itu adalah orang yang terjaga. Terjaga di sini apa? Terjaga hati sidin dari lalai kepada Allah. Terjaga mulut sidin dari berucap yang tidak wajar. Terjaga pergaulan sidin dari hal-hal yang mengakibatkan terjerumus kepada kesesatan, dan terjaga iman sidin daripada pengaruh lingkungan, dan terjaga akhlak sidin dengan pengaruh-pengaruh yang tidak bermanfaat. Ini mahfud, yaitu satu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang yang pilihan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah salah seorang anak yang mempunyai sifat-sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya ada beliau tidak pernah ikhtilaf. Arti ikhtilaf di sini sudah rancang kita menang, itu adalah mimpi balik. Mimpi balik. Al-alim al-allama al-arifu billah, sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tua. Nah jadi sidin ini kadang memisahkan orang tua karena kedua orang tua sidin ini adalah orang-orang yang berpendidikan. Abah sidin orang fanatik dalam agama, mama sidin orang fanatik dalam agama, nini sidin nambaran salfiah itu orang ahli dalam ilmu tauhid. Jadi di Banjarmasin melihat ke Matapura itu zaman dahulu tuh ada tentang ahli tauhid kecuali nini sidin ini mengarang salfiah ini. Nah jadi sidin itu selalu dibimbing oleh mereka-mereka yang soleh-soleh, yang memelihara dengan penuh kasih dan sayang dan disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa anak-anak beliau sudah mulai ditanamkan pendidikan tauhid dan akhlak oleh ayah dan anak beliau sendiri, serta belajar membaca Quran. Nah jadi membaca Quran, guru pertama Quran itu adalah mama dan abah sidin. Dengan demikian guru pertama dalam bidang tauhid dan akhlak adalah ayah dan nenek beliau sendiri, yang selalu berada di samping dan di samping sidin dan memimpin sidin. Jadi kan apa lain sih guru nih, guru mengaji, guru akhlak atau sebagainya itu mama sidin, abah sidin. Karena abah sidin kan kenapa orang soleh tadi. Jadi di ruang lingkup orang soleh tadi, maka sidin lebih baik untuk di rumah. Karena di rumah kan kalau jam berapanya aja ya kalau lah awak belajar untuk kita nih. Nah, meskipun kehidupan beliau, ekonomi beliau, kedua orang tua pada waktu itu beliau dalam keadaan yang sangat lemah. Jadi di sini sidin itu kehidupan sidin zaman dahulu itu, waktu sidin masih sekolah atau waktu sidin masih halus-halusan, kehidupan sidin itu sangat lemah. Arti lemah di sini tapi sabar. Arti lemah di sini maksudnya kehidupan sederhana. Pernah sidin berkisah, itu dia sidin itu berempat dibaik. Jadi mama sidin, abah sidin, anak sidin berempat nih. Nah jadi hampir 4 tahun ujar sidin makan itu nasi bungkus mata porok ada beda. Itu je biba di bala 4. Menukar sidin 3 bungkus sehari itu 3 bungkus. Jadi di bala 4 tak besar di suman. Tak besar hari. Bala lagi 4 bisa. Siapa? Sebahagian gasan mama, sebagian gasan abah, sebagian gasan adang sidin, Siti Rahmah, dan sebagian sidin. Itu sidin menjalani kehidupan demikian itu hampir 4 tahun di sini. Waktu sidin masih dalam keadaan menuntut ilmu.
Nah, usaha Abah Sidin apa? Mambilupa ma asal intan. Mambilupa bukan intan Sidin, tapi mambilupa mambilupa. Jadi beli orang sama Sidin. Nah, mambilupa ma asal intan. Mama Sidin apa? Mama Sidin dalam sejarah itu disebut apa? Mambilupa manutok. Nah, jadi bila ada orang yang melawan dia datang kalau ada sini sehari kan dia datang alat mesin saya kalau anu aja betul boknya nah bok apa kena datang orang membawa ada nasi kentang ada dua kentang ada nasi kentang datang itu makan sini. Nah di sini sidin itu tadi daripada ikhtiarnya apiknya dalam menjaga dalam usaha. Jadi sini itu tadi apabila orang mamilupa, apabila orang datang di sini apa membawa apa nih membawa anu tadi membawa beres nambulman batutok nih. Nah itu dilasong atau dihalu sin tutok pertama dulu. Kaina bila sudah yang pertama ini sidin basuh anunya nih halunya nih tumbukannya nih sidin basuh pulang apa anunya nih di langsungnya ditanyai orang kan apa kata itu jadi lawas semua paling akan dulu ini segala halu segala tadi melakukan dan sebagainya kenapa kan ketika itu ujar sini aku khawatir kalau apabila ini yang pertama ini kan ketinggalan nah ada lagi di dalam anu kan di halu di langsungnya itu kan ada juga tertinggal musiah uji sini ku tumbuk-tumbuk keluar inya tak campur orang kedua berarti aku kena tamakan ampun orang. Jadi itu setiap kali orang menonton pasti bilanya berapanya aja pasti sini besok. Nah ini adalah nama hal Mama Sidin Maharagu anak Sidin supaya menjadi orang bersih. Nah inilah di antara di samping sidin dilindungi oleh Allah, di samping juga usaha dan ikhtiar kedua orang tua itu selalu mengawasi sidin. Nah, dalam keadaan yang sangat lemah namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan beban guru. Nah, sudah habis ini belajar mengaji nama kan kita nih. Nah, lalu dialih sidin kepada keluarga sidin. Keluarga sini nih ahli qiraat, keluarga Abah sini nih ahli qiraat, baca dan sebagainya kayu itu diserahkan ke sana. Lalu sini mengaji ke sana. Ada, jadi sini itu tadi yang mengaji itu tadi atas petunjuk orang tua. Kadang anak seorang tenang datang kepada guru. Ada kita bisa kesalah ada. Bah jual ngaji lah ya. Karena yang lagi, iya ngaji ya. Kan gue takut kadang guru siapa, lawan siapa, pawan, kali tahu. Lawas, bah jauh naik kajusan bahagia, kali tahu. Guru sih, no anaknya mamanya di mana gurunya? Guru naik kajusan waktu kuliah bahagia, aku boleh. Sampai tamat kali tahu. Lawan guru siapa yang mengaji? Nah ini kurang ada perannya sebenarnya ada itu. Bila orang mengaji di antara anak wadah guru, misalnya kayak pamanan, tolong anakku ngerajariakan. Nah, sebisa ikam, bimbingnya baik-baik. Aku mengharap mudahan inya dapat ilmu minta halal aku. Nah kayak itu. Nah jadi ujar anak tadi nggih, ulun insyaallah menjaga amanah ulun belajar impian sebisa Allah. Kan nyaman kalau itu tahun gurunya tahu. Nah ini adalah adab kita menuntut ilmu kalau sembarang menuntut ilmu ini. Nah lalu ada adaptasinya dan ada tata krama yang bagus agar ilmu itu penuh berkah. Ada anak aneh. Gurunya bohong ngaji mulai alifan, mulai ikra sampai tamat. Dia bertamat, ada tahu kabarnya. Anu dia anakku tamat di sana aja. Bayar ini gurunya punya kasihan. Kada tahu kasihan. Padahal tabus tabang itu guru nang pamuran tadi.
Jadi kawitannya kalau memperhatikan, jadi tasara anaknya maka baru boleh. Kurang adab dan kurang berkah. Jadi apabila kita menuntut ilmu ataupun hendak mengaji itu tadi, terutama abahnya dulu datang pada dahulunya untuk menyerahkan anak tadi. Nah, itu abah guru ini balik itu sini didatangi bawa anak sini saja, ditakuni do anu dulu kawa apian nilajari anak ulun ini nah sudah banyak kok nilajari sudah sama, tolong anak ulun ini lajariakan. Nah, tolong bimbingakan. Lalu sini tadi aja guru tadi ulun jaga amanah itu tadi baru sih pelajari belajar. Nah, itulah berkah demikian itu, adab yang demikian itu, maka berkah ilmu itu selalu tertanam dihunjam di otak hati seorang anak tadi. Karena ini teringat dengan adab demikian itulah Allah menurunkan rahmatnya dan menurunkan berkahnya dari hati anak tadi. Nah, itu tadi. Imba itu pulang sehingga setiap malam beliau diberi sanggup sebotol kecil yang berisi minyak tanah. Beri ini ada dalam masjid ini. Lampu itaan, lampu minyak tanah. Nah, bisa ukur beri, bisa apa? Bisa lampu tadi. Nah, karena sini tadi kenapa abah sini itu menyambung tiap hari tiap malam. Nah, bawa sebotol ini minyak biasa membantu rumah mengaji. Bujur bang ya Allah, mana gurunya dulu lawas kasih melajari, mana waktu sini gurunya pulang sakit hidup misalnya pulang. Kasihan sini mana memikirkan usaha, mana memikirkan murid, mana memikirkan rumah memberi maras. Ditolongi kadang misalnya, nah memberi maras. Lalu sini itu tadi umpat dua mereka beban terus. Nah, ini jadi kayak itu adat kita mencari ilmu atau adat kita mencari malah jadi anak mengaji. Kadang kita tinggal diam. Nah, aneh mungkin anaknya seorang ngaji, bapaknya kita di rumah. Nah, ada tahu anak kita nih kemana. Nah, orang hadiral maut nih orang bisa hadiral maut gimana? Cara hidup orang hadiral maut kenapa? Setiap anaknya itu tadi dididik dengan bagus, dididik dengan sempurna, dididik dengan akhlak yang mulia. Mereka itu tadi harus menjadikan anaknya itu di dalam rumah itu seimbang, dikekawakannya. Misalnya 10 harus 2 atau 1 jadi guru. Makanya dalam sejarah Baqi Maqaddam dan Muhajirin Allah, kesamunyaan mereka itu tadi berguru kepada kautan. Apa? Karena sidik itu tadi artinya dalam pengertian untuk ibu abas tampang itu harus bisa dulu. Sudah jadi hanya menghafal lagi. Jadi duduk di rumah dulu. Nah, hafal Quran berapa juz, bacaannya macam apa, nahmunya macam apa, itu kawitan dulu. Nah, sanaknya dulu, aku menjadi guru tadi. Nah, lalu baru setelah gurunya tadi sudah peribahasanya habis, sudah mengeluarkan ilmunya abah tadi, baru diserahkan kepada orang lain. Ada orang bahari, ada tak ditarik hadir mau itu gimana? Bilainya anak-anak di sekolah itu langsung dijadikan anak angkat. Nah, guru anak ulun ini akui bahwa anak ulun ini akui alipian. Itu mau dibenasi aja mulai. Nah, jadi kayak gitu. Jadi gurunya kedahayaan, menanggur kedahayaan, melajari kedahayaan. Jadi apa? Berapa lagi pian abahnya pian penyarikan anaknya ini yang pintar, berdusta. Anu aja pengajian anak tadi, kadang pengajian dia gurunya guring, padahal malah kayak mata. Nah, omanya nang bapak, guring terus gurunya lah. Sarik nang bapak, kena kita tanya nang gurunya tak. Ngomong parang sementing. Parang sementing. Duduk. Mau tekan guru. Guru, bangun. Apa sih aku sembahyang? Kalau mau langsung bayang.
Uyuk aja, yang didatangi anak orang guling terus. Hah? Ya, oh gila anak beda kan? Kan udah kesininya. Iya kan ya, bisa putus lah. Kalian tahu ya bro, aku ada dapat kesininya. Dilihat dia sekalinya di dalam tasnya nampak lugu. Bersimpang di mana kayaknya dulu. Abahnya mah kan tadi salah sangka kumparan kan yang mana pas polisi kok ngomong cerita kok belum aja. Kayak kita apa berkayo. Nah, imba itu tadi. Lalu pada waktu itu tadi. Nah, lalu dalam usia kurang lebih Abah Guru itu 7 tahun gimana? Nah, ini 7 tahun. Beliau sudah mulai belajar di madrasah sekolah di kampung Keraton Martapura. Itu kalau ini yang bisa ke Martapura itu di sekolah sini itu di Mangunjaya. Wah ini nang dengarin di Mangunjaya. Itu namanya Darul Salamah namanya di belakang. Darul Aman itu adalah musola nang dulu Keraton. Itu situ kampung sini Park Rumah dari. Nah, dan beliau itu setelah lulus-lulusan lalu meneruskan habis di Darul Salamah, beliau meneruskan ke Darul Salamah Martapura sampai beliau tamat dan beliau tidak pernah sekolah SD, tidak pernah sekolah. Nah, beliau orang formal tapi nah aja ini ada pendidikan gitu lah, formal, non formal, informal. Ada kalau pendidikan gitu lah. Nah, jadi kalau yang formal itu sekolahan misalnya kalau ini informal itu sekolah di mana di Inggris gitu. Nah itu tadi ada informal dan formal, ada pulang formal. Nah kalau formal kan sekolah dan sebagainya itu. Kalau informal ya pendidikan agama dan sebagainya masih swasta kita. Kalau informal itu sudah. Nah jadi di sini kada pernah sekolah SD, tapi Allah memberikan satu berkah kelebihan bagi beliau. Ada kalau di saya seakan-akan presiden, para menterinya datang ke presiden. Pada sini cakap peribahasanya kada mau menguasai ngomong deh. Nah, kada tahu sih artinya dalam pengertian tadi sekolah SD kada bisa, kada tahu apa dan sebagainya. Tahu perlu agama aja sih deh. Tapi kenapa Allah mentakdirkan beliau itu tadi? Nah itulah tanda kelebihan bagi aulia Allah itu diberi kelebihan pada kita biasa. Sehingga mereka datangan untuk minta nasihat dan minta doa kepada beliau agar apa yang dilaksanakan beliau itu berhasil dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah itu tadi. Itu kita kasih ke sini. Jadi beliau ini di samping beliau punya guru secara lahiriah, juga beliau punya guru secara rohani atau dalam mimpi beliau ini. Jadi apa di samping sedikit menuntut ilmu dengan cara lahiriah, beliau pun dapat ilham dari Allah juga menuntut ilmu dari rohani. Jadi beliau itu berguru pertama, berguru batiniah beliau adalah Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Ali Junaidi Brau bin Al-Alim Al-Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Asad Banjari. Itu guru beliau di dalam beliau menuntut ilmu dalam ilmu rohani, artinya urusan bagian batiniah, tapi lewat roh mereka. Karena sudah kita ketahui bahwa para aulia ini adalah beliau itu tidak meninggal, tapi beliau berpindah tempat dari tempat yang jahil ini kepada tempat yang tersembunyi. Jadi jangan dikatakan para aulia itu beliau itu wafat atau tidak menakutkan. Jangan dikatakan para aulia itu mereka itu mati atau wafat, tapi mereka itu hanya berpindah dari tempat yang jahil ini kepada tempat yang tersembunyi. Namun roh beliau tetap mengajar kepada murid-muridnya. Contohnya di dalam manaqib itu Bibsi Saman Al-Madani dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hampir 500 tahun jaraknya. Si Saman Al-Madani dengan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hampir 500 tahun jarak antara kehidupan terdahulu Syekh Abdul Qadir Jailani daripada si Saman Al-Madani. Namun di dalam manaqib beliau berkata,
Pada waktu itu datanglah si Abdul Qadir Jailani membawa baju jubah putih kepadaku dan memakaikan kepadaku sehingga apalah cukuplah aku dengan baju jubah itu sampai sekarang. Nah, ini apa sebenarnya? Jadi Allah Subhanahu wa taala menghidupkan para aulia itu sekalipun beliau di dalam alam yang tersembunyi, namun roh beliau tetap menazar kepada murid dan kepada sahabat dan murid-muridnya. Nah, ini para aulia. Lalu sebelum di manakib itu lebih amun ikam memadahkan kami ini mati, maka jaranglah kamu ke kubur kami, niscaya kami dengar dan kami lihat. Hidup. Mereka itu tetap hidup, diberi Allah rezeki, mereka itu musyraf dan hayat di dunia. Mereka itu para aulia itu adalah selalu gembira mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini para aulia Allah. Jadi kita perlu ketahui para aulia Allah ini dibagi Allah menjadi dua. Para aulia Allah ini dibagi menjadi dua. Ada wali itu seperti wali istiqomah. Ada juga para wali itu kalimah juzubiyah. Jadi kita perlu tahu mengenali para aulia ini. Makanya kita kada boleh menilai orang ataupun menyangka orang dan sebagainya. Siapa tahu orang itu jadi wali Allah. Nah, kalau ini wali istiqomah kita nyaman miminan duit. Misalnya kan kayak abang kita tuh sekubur, guru jantung, guru-guru yang lain kan masuk ya. Nah itu dengarannya masyhur dengarannya. Ada juga wali itu berbeda masyhur tersembunyi, yaitu wali yang tidak tadi dinamai mahjuzubiyah. Mereka itu tidak layaknya seperti orang-orang biasa gitu. Nah, bisa mereka itu pakaiannya mudi apa di kita kayak orang miskin banget. Membawa apa dan sebagainya misalnya. Itu jangan dianggap kurang. Itu bisa-bisa itu aulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan para aulia Allah ini tadi makanya di dalam manaqib sesenan dikatakan kalau kita ingin mendapatkan fadilah, keutamaan daripada aulia itu dua persyaratannya. Pertama, kita harus yakin bahwa orang itu benar-benar walinya Allah. Jangan kita setengah-setengah oleh para aulia Allah tuh. Bujur aja kalau aku mau tuh dia wali, kadarah. Bujur aja. Kadarah. Yakin akan yang bujur wali. Ya kalau sudah kayak itu kan. Nah, jangan ragu-ragu kita karena sudah nampak keramat beliau dan kelebihan beliau. Tapi ada pemandangan hanya ini orang memandangkan bapaknya mahauli berusaha kumpul itu ya. Tapi ini lain akhirnya sebenarnya. Nah kemungkinan lain paham kalau lah. Bapak aja manu aja mahauli. Dasar apa mahauli? Orang kali pada wali pada haulaman. Nah, ada kita ini yakin bahwa apabila dibaca para malaikat wali Allah itu tadi, maka diturunkan rahmat. Kita yakin hadis Nabi Muhammad. Yakin bahwa setiap kita membaca kisah biografi kehidupan para aulia itu diturunkan rahmat. Itu hadis Nabi mengatakan. Arti rahmat itu kan bermacam-macam. Umum lagi rahmatnya. Artinya rahmat ini misalnya yang kita asalnya ada berilmu dapat ilmu itu rahmat katanya. Nah asalnya kita boleh beribadah rajin. Nah asalnya kita ini dari maka itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita dapat rezeki banyak. Ada dengaran rahmat ini. Jadi kita yakin bahwa setiap kita membaca manaqib aulia itu diturunkan rahmat oleh Allah. Baik orang yang membacanya ataupun orang yang mendengarkannya. Karena di dalam manaqib ini dikatakan apa baik orang yang membaca atau orang mendengarkannya. Zaman baik kan membaca manaqib kan ada surah-surah. Begilir. Nah, sepasang kayak orang itu deh. Nah, sepasang misalnya di satu Qadir Jalil biasanya sepasang. Jadi Pak Kulilingnya itu membaca itu yang silakan bagi orang yang membacanya. Nah, kalau bisa membaca mendengarkan. Nah, mendengar sama pahalanya juga deh. Nah,
sama. Nah jadi mereka itu tadi dua syaratnya. Pertama harus yakin bahwa kita itu benar-benar wali Allah, jangan sak di dalam hati dan jangan kita mendustakan mereka. Jadi orang nama itirat tadi lawasan kabarnya namun takdiran kita. Kenapa? Karena katulahan kita kualat dengan aulianya Allah. Karena ujar Allah berfirman, barang siapa memusuhi aku punya wali, maka kunyatakan perang dengan aku. Berarti orang yang memusuhi para aulia itu hakikatnya berperang dengan Allah. Ya Allah balasannya saja. Ada kita ini melihat para aulia itu sudah kita nyata dan yakin bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bersih dan setiap mereka itu dibaca manakibnya akan diturunkan rahmat. Itu harapan kita. Ada yang di sana di aulia sebutin-butin ini disambung-sambungin cukupnya aja dah. Terus lagi nilai-nilaiin dia. Sini itu sudah alim, sudah wali. Terus lagi jadi terus lagi cukup sih kaya sudah. Ayo kita ada itu pemahamannya. Nah misalnya ini gelas baju bilang, nah gelas baju orang mau makan di gelas baju, Allah. Anu sini hibah sudah paling biasanya lebih. Ada memerlukan amal kita, amal sini, amal kita tuh sehingga memerlukan. Tapi nanti kita ini harap Allah. Nah jika seandainya baju kita dihibah, kita tuang terus sama nalilin duit. Nah, pasti kasih nilainya iya terpencar kepada kita. Jadi pada hakikatnya kita mencintai para aulia.